Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Pradipta, dan untuk UAS pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai binary tree. Langsung saja kita masuk ke materinya. Kita akan belajar binary tree. Sebelum memulai membahas tentang binary tree, langkah-langkah baiknya jika kita membahas mengenai tree terlebih dahulu. Seperti namanya, tree merupakan uh, pohon dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam dunia nyata, bentuk tree itu seperti ini, di mana root atau akar itu terletak di tingkatan yang paling bawah, lalu di atasnya ada branch atau ranting, dan di atasnya lagi ada leaf. Namun, beda halnya dengan ilmu komputer. Dalam ilmu komputer, root itu terletak pada tingkatan yang paling atas, yang paling tinggi. Lalu diikuti dengan branch atau ranting, lalu setelah itu baru daun, sehingga daun ada di tingkatan yang paling bawah. Nah, ini merupakan contoh dari tree. Ini ada student guide sebagai root, lalu di bawahnya ada grading sebagai parent node, lalu ada exam, homework, program sebagai child dari gradingnya, dari grading, atau ini merupakan parent. Sebenarnya masih ada lagi, seperti misalnya exam, homework, dan program. Ini juga merupakan siblings, karena merupakan termasuk dalam parent yang sama, yaitu grading. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai degree. Degree ini merupakan jumlah anak atau child. Seperti misalnya A ini memiliki degree 3, artinya A ini memiliki 3 anak, yaitu B, C, dan D. Lalu setelah itu ada B yang memiliki 2 anak, sehingga B degree-nya adalah 2, sama seperti G. Lalu E itu memiliki degree 1. Lalu setelah itu ada level. Level ini sama seperti halnya tingkatan. Namun tingkatan yang tertinggi itu adalah level yang terendah. Seperti misalnya di sini objek yang merupakan level 1. Ini merupakan tingkatan yang tertinggi, yaitu root atau akar. Lalu di level 2 ini merupakan parent node. Lalu setelah itu ada integer, double, ini merupakan child atau left. Hike. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah hike. Hike ini digunakan untuk menghitung
jumlah tingkatannya. Seperti misalnya ini, A. Itu height-nya tingginya itu 3. Kita hitung dari yang paling bawah, K 0, lalu E 1, lalu B itu 2, lalu A itu 3. Gitu. Nah, ini merupakan istilah-istilah yang terdapat dalam tree, yang sebelumnya ada beberapa yang sudah kita bahas, seperti halnya parent yang tadi kita bahas, yaitu induk dari suatu node. Misalnya X ini merupakan parent dari Y dan Z. Sedangkan child itu merupakan anak dari parent, seperti halnya ini, Y dan Z merupakan child dari X. Lalu sibling itu node yang memiliki parent yang sama, yaitu Y dan Z itu merupakan siblings karena memiliki parent yang sama, yaitu X. Dan lain sebagainya. Setelah kita membahas mengenai beberapa hal tentang tree, maka selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai binary tree. Binary tree itu hanya boleh memiliki paling banyak 2 child. Beda dengan tree. Kalau tree itu bebas, bisa 3, 4, atau berapapun. Tetapi beda halnya dengan binary tree yang hanya memiliki 2 child, yaitu left dan right. Binary tree memiliki berbagai jenis. Yang pertama itu adalah full binary tree. Full binary tree ini setiap node memiliki 2 child atau 0. Jadi hanya memiliki 2 child atau tidak sama sekali. Lalu selanjutnya ada complete binary. Ini hampir sama dengan full binary tree. Namun perbedaannya, jika complete binary tree itu memiliki 2 child, namun boleh juga memiliki 1 child. Jadi nggak harus 0 atau tidak sama sekali. Lalu kita lanjut, yaitu ada perfect binary tree, atau dalam bahasa Indonesia itu binary tree yang sempurna. Seperti namanya, ini tuh memiliki 2 child di level yang sama. Jadi memiliki 2 child. Lalu selanjutnya ada skew tree. Skew tree ini tree yang semua node-nya memiliki 1 child, sehingga hanya memiliki 1 child setiap node-nya. Langsung lanjut ke transversal atau pembacaan data. Cara membaca data ini
ada berbagai macam cara. Pertama, in order transversal, yang caranya itu dibaca dari kiri, terus parent-nya, lalu kanan. Jadi itu cara membacanya itu dari bawah, dari level yang paling bawah, langsung naik ke root. Lalu ada pre-order transversal. Cara membacanya itu dari root atau akarnya, terus sebelah kiri terlebih dahulu, lalu baru kanan. Sehingga dari akar, lalu ke kiri, sampai bawah, sampai levelnya terakhir, lalu naik kembali. Lalu yang ketiga ada post-order transversal. Post-order transversal ini cara membacanya, itu mulai dari kiri, lalu kanan, baru note. Cara membacanya itu dari bawah, di level paling bawah. Level order transversal. Ini seperti kebalikan dari post order transversal. Sehingga caranya itu dimulai dari level yang terkecil atau tingkatan yang tertinggi, yaitu root. Jadi cara membacanya itu setiap levelnya. Langsung kita coba praktekkan caranya melalui contoh ini. In order transversal, seperti yang tadi kita sudah bahas, bahwa cara membacanya itu dari kiri, lalu ada pair-nya, lalu ke kanan. Kita mulai dari bawah, kiri yaitu 4, lalu setelah itu ke pair-nya 10, setelah itu baru ke kanan, sehingga itu 12. Lalu setelah ini mengulangi lagi, kan sub tree dari 15 ini yang sebelah kiri, kan ini merupakan left dari 15 dari parent-nya, sehingga kita langsung ke 15 sebagai parent, lalu ke sebelah subtree yang kanan. Yaitu 18 untuk kiri, lalu 22 sebagai parent-nya, parent dari 18, lalu ke kanan ada 24. Setelah ini selesai, langsung naik lagi ke parent-nya, yaitu 25. Lalu lakukan hal yang sama seperti subtree yang sebelah kiri. Jadi kita mulai lagi dari paling bawah, yang sebelah paling kiri, yaitu 31, lalu naik ke pair-nya, yaitu 35, lalu ke sebelah kanan ada 44. Setelah ini naik lagi ke parent dari 35, yaitu 50. Langsung 50, dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Setelah itu ada pre-order transversal. Seperti yang kita sudah bahas pada tadi, cara membacanya itu dari root, lalu left, baru right. Jadi root yaitu 25, lalu setelah itu kita ke left. Kita ke left atau kiri, kita ke kiri ada 15, lalu kiri lagi sampai pada level yang
tertinggi atau tingkatan yang terendah, yaitu left atau kiri lagi ada 10, lalu kiri lagi ada 4. Setelah itu baru ke kanan, yaitu ada 12, sehingga subtree dari 15 ini yang sebelah kiri sudah selesai. Jadi kita lanjut ke kanan. Di kanan ada 22, ingat dari atas ya, dari atas, lalu ke bawah 22, lalu ke kiri yaitu 18. Setelah itu ke kanan 24. Sehingga subtree yang 25 sebelah kiri itu sudah selesai, sehingga kita lanjutkan ke subtree sebelah kanan dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Dimulai dari atas yaitu 50, lalu ke kiri ada 35, lalu ke kiri lagi 31, dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Selanjutnya ada post order transversal. Ingat cara membacanya itu kiri, kanan, not. Oke, kita praktekkan. Kiri 4, kanan 12, not 10. Lalu lagi kiri, kanan, not. Lalu lagi kiri sudah, kanan sudah tertulis, lalu not 15. Kembali lagi dari bawah 31 kiri, 44 kanan, terus notnya, lalu ke kanan ada 66, terus sebelah kiri, sebelah kanannya 66 itu ada 90, lalu ada 70, lalu baru ke atas. Level order transversal. Cara membacanya itu sesuai levelnya. Level dari paling atas ada 25, terus di bawahnya ada 15 sama 50, lalu di bawahnya lagi ada 10, 22, 35, 70. Lalu di bawahnya lagi ada 4, 12, 18, 24, 31, 41, 66, dan 90. Setelah kita sudah membahas tadi, yaitu cara membaca dari binary tree, sekarang kita akan mencoba membuat binary tree. Sebenarnya membuat binary tree itu sama seperti insert data, jadi saya gabungan saja karena hal itu mirip. Anggap 11 ini merupakan root-nya. Aturannya yaitu semua left child itu harus memiliki nilai lebih kecil dari right child. Jadi nilai yang lebih kecil dari right child akan berada di sebelah kiri. 11 pairnya. Lalu nomor 6
Kita cek dengan 11. Karena lebih kecil dari 11, maka kita letakkan di sebelah kiri. Setelah itu, kita cek nomor 2. Kita cek dengan nomor 11. Karena lebih kecil dari 11, maka kita letakkan di sebelah kiri. Lalu setelah itu kita cek lagi dengan 6. Karena 2 merupakan lebih kecil dari 6, maka kita letakkan di sebelah kiri. Lalu ada 4. 4 itu merupakan lebih kecil dari 11, jadi kita letakkan di sebelah kiri. Setelah itu, kita cek lagi dengan 6. Karena ini lebih kecil lagi, sehingga kita letakkan di sebelah kiri. Lalu kita cek kembali dengan 2. Karena 4 lebih besar dari 2, maka kita letakkan di sebelah kanan. Setelah itu, kita cek nomor 11. Kita cek dengan 1, kita cek dengan 11. Yaitu lebih kecil dari 11. Maka kita letakkan di sebelah kiri. Di sebelah kiri ada nomor 6, sehingga kita cek kembali dengan nomor 6. 1 itu lebih kecil dari 6. Kita letakkan di sebelah kiri. Lalu kita cek kembali dengan nomor 2. Karena 1 itu lebih kecil dari 2, maka kita letakkan di sebelah kiri. Lalu kita cek nomor 10. Nomor 10 itu lebih kecil dari 11. Maka kita letakkan di sebelah kiri. Lalu kita cek kembali dengan nomor 6. Nomor 10 itu lebih besar dari nomor 6. Maka kita letakkan di sebelah kanan. Dan begitulah seterusnya dengan nomor 21. 21 itu lebih besar dari 11, maka kita letakkan di sebelah kanan. Lalu 17 itu lebih besar dari 11, namun lebih kecil dari 21. Jadi kita letakkan di sebelah kiri. Lalu kita cek nomor 19. 19 itu lebih besar dari 11 dan lebih kecil dari 21 dan lebih besar dari 17. Letakkan di sebelah kanan. Lalu kita cek nomor 9. 9 itu lebih kecil dari 11, lalu lebih besar dari 6 dan lebih kecil dari 10. Kita letakkan di sebelah kiri. Setelah itu kita mencoba memasukkan dari data ini, kita masukkan data kembali, yaitu nomor 12. Kita seperti halnya tadi, kita cek terlebih dahulu. 11 itu lebih kecil dari 12, sehingga 12 terletak di sebelah kanan. Lalu cek dengan 21, karena lebih kecil, maka kita letakkan di sebelah kiri. Lalu cek kembali dengan 17. 12 itu lebih kecil dari 17, sehingga kita letakkan di sebelah kiri. Begitulah. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai delete data atau menghapus data. Dalam menghapus data ini ada 2 cara, yaitu predecessor dan satunya lagi successor in order. Predecessor in order ini caranya itu cari nilai maksimum dari subtree yang sebelah kiri. Jadi jika kita ingin menghapus
angka 8-nya. Lalu setelah itu kita cari subtree sebelah kiri yang paling besar atau maksimumnya, yaitu 7. Sehingga 7 akan dipindahkan ke atas untuk menggantikan nomor 8. Seperti ini. Lalu ada successor in order. Successor in order ini caranya itu mencari nilai maksimum dari subtree yang sebelah kanan. Sebagai contoh, ada seperti data ini, yang subtree sebelah kanannya itu ada 10, 14, dan 13. Dari data ini, yang paling besar itu yaitu 14. Sehingga 14 akan menggantikan angka 8. Lalu 13 akan menggantikan nomor 14. Ini 13 seharusnya. Ya. 13. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teki-teki. Berapa tadi?